Artinya orang yang paling sesat di muka bumi adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka. Kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah. Nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, "Mal yastajibu lahu", nggak bisa menjawab. Dari pernyataan Ustadz aneh ini, kita simpulkan bahwa dia sama sekali tidak meyakini tabarruk dan menilai orang yang melakukannya adalah orang yang paling sesat di muka bumi. Agar dapat menjadi jelas dan fokus, maka dalam video ini kami akan meluruskan pernyataan Ustadz aneh ini dalam hal tabarruk, yaitu mengambil keberkahan. Di antara sekian banyak hal yang Allah jadikan sebab bagi seseorang untuk memperoleh berkah darinya adalah bertabarruk dengan para nabi, para wali, dan dengan para ulama yang mengamalkan ilmu-ilmunya, serta dengan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai ucapan Nabi Yusuf alaihissalam pada surat Yusuf ayat 93. "Pergilah kalian dengan membawa gamisku ini, lalu letakkanlah ke wajah ayahku, maka ia akan dapat melihat kembali." Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa Nabi Yakub alaihissalam bertabarruk dengan gamis Nabi Yusuf. Nabi Yakub mencium dan menyentuhkan gamis tersebut ke matanya sehingga beliau bisa melihat kembali. Ini merupakan tabarruk terhadap benda-benda yang berhubungan dengan orang soleh. Kami akan paparkan dalil-dalil tentang tabarruk agar Ustadz aneh tidak lagi berbicara yang aneh-aneh. Dalam kitab Al-Isobah fi Tamyizi Sahabah karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 276. Sabit Al-Binani menceritakan, Anas bin Malik berkata kepadaku, "Ini merupakan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Letakkanlah di bawah lidahku." Sabit berkata, "Maka aku letakkan di bawah lidahnya saat dia meninggal, dan dia dikuburkan sedangkan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut masih berada di bawah lidahnya." Riwayat ini menunjukkan bahwa rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermanfaat untuk mayit. Jikalau rambut itu tidak ada manfaatnya sama sekali, apakah Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, mewasiatkan agar melakukan perbuatan yang sia-sia? Apakah Ustadz aneh yang selalu membid'ahkan amaliyah jika tidak ada contoh dari sahabat justru akan membid'ahkan perbuatan sahabat? Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003 Masehi, halaman 1047. Asma binti Abu Bakar berkata, "Jubah tersebut dahulu ada pada Aisyah hingga dia wafat. Setelah dia wafat, maka aku pun mengambilnya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengenakannya, dan kami mencucinya, yaitu jubah tersebut untuk orang sakit, agar mendapat kesembuhan dengan jubah itu. Kami tegaskan agar mendapat kesembuhan dengan jubah itu." Sekarang mari kita lihat komentar Imam An-Nawawi tentang riwayat tersebut. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 14 yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan pertama tahun 1991 Masehi, halaman 60. An-Nawawi berkata, Al-Ghadi berkata, sampai pada kalimat, "Dan di dalam hadis ini ada sebuah dalil atas keutamaan bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan orang-orang soleh dan pakaian-pakaian mereka." Di sini kita pahami bahwa peninggalan orang soleh dapat diambil keberkahan darinya, apalagi sesuatu yang dimiliki oleh pemimpinnya orang-orang soleh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jika perbuatan semacam ini dikatakan syirik, maka Ustadz Aneh telah menuduh Asma binti Abu Bakar telah melakukan kemusyrikan. Berikut kami bacakan riwayat lainnya di mana sahabat dan tabi'in yang merupakan generasi terbaik umat ini mengambil keberkahan dari asar atau peninggalan-peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Aini, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 241. Imam Al-Aini berkata, telah berkata guru kami Zainuddin, sampai pada kalimat, adapun masalah mencium tempat-tempat mulia dengan maksud mengambil keberkahan atau tabarruk, demikian pula dengan hal mencium tangan orang-orang yang soleh dan mencium kaki mereka, maka itu adalah perbuatan baik lagi terpuji. Kami tegaskan, itu adalah perbuatan baik lagi terpuji, dikarenakan maksud dan niatnya. Abu Hurairah meminta kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk membukakan baginya bagian perutnya yang pernah dicium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah mencium bagian perut tersebut untuk mengambil keberkahan dengan bekas ciuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keberkahan sebab Al Hasan adalah keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Thabit Al-Banani tidak pernah meninggalkan tangan Anas sampai Thabit Al-Banani mencium tangan tersebut. Thabit Al-Banani berkata, ini adalah tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernyataan Imam Al-Aini jelas bahwa Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil keberkahan dari peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Thabit Al-Banani. Di dalam kitab Wafa'ul Wafa, karya As-Samhudi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan keempat tahun 1984 Masehi, halaman 1356. As-Samhudi berkata, kemudian sesungguhnya Bilal melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi dan bersabda kepadanya, ketidakramahan macam apa ini wahai Bilal? Tidakkah ingin kau menziarahiku wahai Bilal? Kemudian Bilal sadar serta sedih, gemetar dan takut. Maka Bilal menunggangi kendaraannya dan menuju kota Madinah dan mendatangi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal mulai menangis dan mengusap-usapkan wajahnya ke pusara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini menjelaskan bahwa tabarruk dengan menempelkan wajah pada kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dilakukan oleh sahabat besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bilal bin Rabah. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 11 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1982 Masehi, halaman 212. Az-Zahabi berkata, Abdullah bin Ahmad berkata, aku melihat ayahku, yaitu Ahmad bin Hambal, memperoleh sehelai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan di atas mulutnya serta menciumnya, dan aku sungguh menduga bahwa aku melihatnya meletakkan sehelai rambut tersebut di atas matanya dan membenamkannya ke air lalu meminumnya untuk meminta kesembuhan dengan air tersebut. Dan aku melihatnya mengambil mangkuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta mencucinya dengan air lalu meminum air tersebut. Dan aku juga melihat ayahku meminum air Zam-Zam untuk meminta kesembuhan dan membasuh tangan serta wajahnya dengan air tersebut. Aku, yaitu Az-Zahabi berkata, apakah ada orang pandai yang mengingkari Ahmad? Sungguh telah ditetapkan bahwa Abdullah bertanya kepada ayahnya, yaitu Ahmad bin Hambal, tentang hukum orang yang menyentuh mimbar Nabi dan menyentuh kamar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya ada kubur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad menjawab, aku melihatnya tidak masalah. Kemudian Imam Az-Zahabi berkata, semoga Allah melindungi kami dan kalian dari pendapat Khawarij dan dari perbuatan bid'ah. Dari riwayat yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa
Imam Ahmad bin Hambal, pencetus mazhab Hambali, mengambil keberkahan dari rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membolehkan untuk menyentuh mimbar dan mengusap tembok kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil keberkahan. Di sini Imam Az-Zahabi menegaskan bahwa yang melarang hal-hal tersebut adalah orang-orang yang berpikiran seperti kaum Khawarij dan ahli bid'ah. Kami tegaskan, seperti kaum Khawarij dan ahli bid'ah. Sekarang kami akan paparkan riwayat-riwayat tentang tabarruk kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 834, dari Abdullah bin Umar yang berkata bahwa ada serombongan orang, yaitu sahabat, yang bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian singgah di Hijr, negeri kaum Tsamud. Lalu mereka mengambil air dari sumurnya dan membuat adonan roti. Maka Rasulullah memerintahkan mereka agar menumpahkan air yang diambil dari sumurnya dan agar adonan roti dijadikan makanan buat unta, dan memerintahkan mereka agar mengambil air dari sumur yang dilalui oleh unta, yaitu unta Nabi Saleh alaihissalam, di mana untanya Nabi Saleh alaihissalam pernah menyentuhnya. Sekarang mari kita lihat penjelasan Imam Al-Qurtubi mengenai hadis ini di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Imam Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 12 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2006 Masehi, halaman 240. Al-Qurtubi berkata sampai pada kalimat perintah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengambil air dari sumur unta, yaitu unta Nabi Saleh, adalah dalil bolehnya mengambil keberkahan dari peninggalan para nabi dan orang-orang soleh, walaupun zaman mereka sudah berlalu. Dari riwayat ini jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada para sahabatnya, kami tegaskan, yang mengajarkan kepada para sahabatnya mengambil keberkahan dari peninggalan seekor unta sekalipun. Lalu apakah Ustadz Aneh hendak mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah melakukan perbuatan sia-sia atau bahkan kemusyrikan? Sebenarnya Ustadz Aneh dan kelompoknya ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang harus mengikuti mereka. Dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Aini, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 241. Zainuddin, yaitu guru Imam Al-Aini, juga berkata, telah mengabarkan kepadaku Al-Hafiz Abu Sa'id bin Al-Ala'i. Dia berkata, aku melihat dalam pernyataan Imam Ahmad bin Hambal sampai pada kalimat bahwa Imam Ahmad ditanya tentang hal mencium kubur dan mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Ahmad bin Hambal menjawab, hal tersebut tidak apa-apa. Abu Sa'id bin Al-Ala'i berkata, kami tunjukkan pernyataan Imam Ahmad ini kepada Ibn Taimiyah. Maka dia terheran-heran dengan pernyataan Imam Ahmad tersebut. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, aku heran dengan Ahmad mengatakan hal semacam itu, padahal dia di sisiku adalah orang yang mulia. Dan Zainuddin berkata, kenapa harus heran dengan pernyataan Imam Ahmad tersebut? Kami telah meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau mencuci gamis yang pernah dipakai Imam Syafi'i dan meminum air bekas cucian tersebut. Kami tegaskan, Imam Ahmad bin Hambal meminum air bekas cucian gamis Imam Syafi'i. Jika pengagungan Imam Ahmad terhadap orang-orang yang berilmu seperti ini, maka bagaimana dengan kedudukan sahabat dan bagaimana dengan peninggalan para nabi alaihimussalam? Imam Ahmad bin Hambal yang kadang-kadang diklaim oleh kelompok Wahabi ini sebagai imamnya mengambil keberkahan dari peninggalan Imam Asy-Syafi'i. Apakah Ustadz Aneh menganggap Imam Ahmad bin Hambal telah melakukan perbuatan sia-sia, atau dengan ilmunya beliau mengetahui bagaimana caranya mengambil keberkahan? Dalam kitab Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Imam Abu Hanifah, karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Huda war Rasyad, cetakan pertama tahun 2007 Masehi, halaman 157.
Ibn Hajar Al-Haytami berkata, ketahuilah, sesungguhnya para ulama dan orang-orang yang mempunyai hajat, mereka selalu menziarahi kuburannya, yaitu kuburan Abu Hanifah, dan bertawassul di hadapannya, yaitu kubur Abu Hanifah, agar hajat mereka terpenuhi dan mereka melihat tercapainya hajat tersebut. Di antara mereka adalah Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau berada di kota Baghdad, telah datang berita darinya, yaitu dari Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya beliau berkata, aku selalu mengambil keberkahan dari Abu Hanifah dan aku mendatangi kuburnya. Maka ketika aku mempunyai hajat, aku melakukan sholat 2 rakaat. Aku datangi kubur Abu Hanifah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat tersebut di hadapan kuburnya. Maka hajatku dikabulkan dengan cepat. Setelah sangat terang benderang tentang tabarruk yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tegaskan dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga oleh imam-imam pencetus mazhab. Lalu dari mana sebenarnya Ustadz Aneh dan kelompoknya ini mengambil ajaran? Sebagai hadiah bagi Ustadz Aneh dan kelompoknya, kami akan membacakan riwayat-riwayat berikut ini. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 18 yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 1998 Masehi, halaman 296. Ibn Katsir berkata, sekelompok manusia duduk di hadapan jenazah Ibn Taimiyah sebelum dimandikan. Mereka membaca Al-Quran dan mengambil keberkahan dengan melihat dan menciumnya. Setelah itu mereka pergi. Kemudian hadir pula sekelompok dari kaum wanita yang melakukan hal yang sama. Setelah itu mereka pun pergi. Ibn Katsir berkata, di saat itu manusia melempar atau meletakkan sapu tangan, sorban, dan pakaian mereka di keranda Ibn Taimiyah untuk bertabaruk. Pada halaman 297, sekelompok manusia meminum air bekas mandi jenazah Ibn Taimiyah dan sebagian kelompok membagikan sisa daun bidara yang digunakan sebagai campuran air mandi jenazah. Bertabaruk kepada Ibn Taimiyah juga disebutkan dalam kitab Ar-Raud Al-Wafir karya Muhammad bin Abu Bakar bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, salah satu ulama ahlu sunnah, yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami, cetakan ketiga tahun 1991 Masehi, halaman 135 sampai 136. Berkata penyusun kitab, berkata Ali bin Abdul Karim bin Syekh Sirajuddin Al-Baghdadi Al-Bataihi telah mengabarkan kepadaku sesuatu yang aneh. Dahulu saat aku masih muda, aku memiliki putri yang menderita penyakit mata, dan kami sekeluarga meyakini Ibn Taimiyah, dan dia adalah teman ayahku. Dia selalu datang kepada kami dan menemui ayahku. Aku berkata dalam diriku, aku akan ambil dari tanah kubur Ibn Taimiyah untuk dijadikan celak sebagai obat mata putriku, karena penyakitnya sudah cukup lama, sementara obat mata yang lain tidak berpengaruh baginya. Karena itu, aku datang ke kubur Ibn Taimiyah dan aku dapatkan seorang dari Baghdad telah mengumpulkan tanah untuk dibungkus. Aku bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan dengan ini? Dia menjawab, aku mengambilnya sebagai obat mata dan aku jadikan celak untuk anak-anakku. Lalu aku bertanya, apakah hal yang demikian itu bermanfaat? Dia menjawab, iya. Dan dia menceritakan telah mencobanya. Maka tambahlah keyakinanku dari apa yang aku tuju. Dan aku pun mengambil tanah tersebut dan aku pakaikan kepada putriku sementara dia dalam keadaan tidur. Kemudian putriku pun sembuh. Apakah Ustadz Aneh akan mengatakan bahwa para pengikut Ibn Taimiyah adalah orang-orang musyrik atau para pelaku bid'ah? Atau jika hal ini dilakukan pada Ibn Taimiyah merupakan pengecualian? Karena itu kami sarankan bagi kaum muslimin hendaknya lebih sering mengambil keberkahan dari peninggalan orang-orang soleh. Insya Allah akan mendapat manfaat karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama telah melakukan tabarruk, sehingga mustahil hal tersebut sia-sia.